Hanya saja yang dia temui adalah dirinya sendiri, diri yang berasal dari Tuhan. Dewa berbeda dari manusia, Anda bisa menghina manusia, tetapi bagaimana Anda bisa membenci dewa? Apa pemimpin pertunjukan 100 teratas Anda hanya bisa kalah melawannya bagaimanapun, balita dan orang dewasa berbeda. Pria muda itu tidak memiliki kata-kata tambahan, dia langsung menunjukkan teknik rahasia, energi di sekitar tubuhnya menyala-nyala, dan energi darah menyelimutinya. Pada saat ini, bau darah di tubuhnya bahkan lebih kuat. Dia menunjukkan keterampilan tempurnya, kekuatannya menyapu kehampaan, dan energi berwarna darah meledak menjadi udara suram dan dingin yang menyilaukan, menebas ke arah Su Wuzu. Ekspresi Su Wuzu tetap sama, dia kagum dan menatap pemuda itu dengan kagum, dia tahu bahwa pemuda itu tidak sederhana, tetapi dia tidak takut padanya. Di sini, semua orang berada di alam harta karun ilahi, dan dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan siapapun. Su Wuzu mengayunkan lengannya secara langsung, lengannya berubah menjadi cambuk, dan lengannya menyilaukan. Ledakan. Lengan kedua orang itu bertabrakan secara langsung, dan keempat sisi bergetar, dan air di kolam juga mengalir, dan ledakan keras menyebabkan Wang Zongding dan yang lainnya mundur. Lengan itu bertabrakan, dan lengan Su Wuzu benar-benar mengguncang manik-manik darah, darah merah jatuh ke air, dan meleleh dengan sangat indah. Su Wuzu melangkah mundur lagi dan lagi, sedikit mengernyit, menahan rasa sakit yang parah dari lengannya yang gemetar. Sangat kuat. Kekuatan ledakan dari satu pukulan benar-benar mengejutkannya untuk menyusup ke manik-manik darah, yang berada di luar imajinasi. Jika jiwa tidak merasakan bahwa apa yang ditunjukkan pihak lain adalah alam harta karun ilahi, Su Wuzu akan berpikir bahwa dia adalah seorang pejuang dari alam Chaoyuan. Semua orang juga sedikit terkejut, sulit membayangkan adegan ini. Apa keberadaan Su Wuzu keberadaan yang tak terkalahkan di alam harta karun ilahi? Bahkan Tuo Bakuang ditangkap hidup-hidup olehnya. Tapi pukulan pertama ini, Su Wuzu benar-benar terluka, dan manik-manik darah terlepas dari lengannya. Seberapa kuat dia melakukannya? Mungkinkah orang ini telah melampaui alam harta karun ilahi dan tidak dibatasi oleh aturan di sini hanya saja mereka merasa bahwa pihak lain hanya berada di alam harta karun ilahi. Banyak orang menelan air liur mereka dan menatap pemuda itu, hanya untuk merasakan mulut mereka kering. Aku ingin tahu siapa pria ini. Wang Zongding tahu identitas pemuda itu, dan dia tidak terkejut. Dia melihat bagian lain dari alam rahasia ini, mencari peluang lain. Benar saja, di bagian lain dari alam rahasia ini, beberapa obat-obatan berharga ditemukan. Keluarkan buku emas itu, aku tidak peduli denganmu. Pria muda itu memandang Su Wuzu dengan jijik. Su Wuzu menarik napas dalam-dalam, mengguncang lengannya, lalu memandang ke pihak lain dan berkata, saya hanya ingin orang lain peduli dengan saya. Pemuda itu berkata jika kamu ingin mati, maka aku akan memberimu tumpangan. Sambil berbicara, dia menembak lagi. Pada saat ini, kekuatan berevolusi menjadi tombak, dan tombak itu sangat menakutkan, langsung membunuh Su Wuzu. Dengan tebasan ini, langit yang berdiri di tanah akan retak, cahayanya sangat terang, dan ada semburan raungan di langit dan bumi, melebihi batas yang dapat dibawa ke sini. Dalam kilatan petir, tombak itu akan mendarat di kepala Su Wuzu. Ekspresi Su Wuzu sedikit kental, kelima dewanya bergetar, dan tombak berevolusi menjadi kapak raksasa, yang langsung menyerang. Keduanya bentrok bersama, dan tiba-tiba ada ledakan keras, dan energi meledak gelombang demi gelombang, dengan kengerian tanah longsor dan retakan laut. Tubuh Su Wuzu bergetar hebat, dia mundur berulang kali, lengannya mati. Dan ada rasa sakit yang parah, yang membuat jantungnya semakin berdebar. Apakah kamu masih ingin bertarung tunduk sebagai menteri? Serahkan buku emas, dan biarkan kamu pergi hari ini. Pria muda itu menatap Su Wuzu dengan keyakinan yang tak tertandingi. Su Wuzu tidak berbicara, meledakkan energi, mengembangkan keterampilan tempur, dan menyerang lawan lagi. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang dan menunjukkan kekuatannya. Bersikaplah keras kepala, cari kematianmu sendiri. Pria muda itu menembak, dan dia langsung pergi dengan anak tangga. Lengan itu berubah menjadi perisai, melindungi tubuhnya. Keterampilan tempur Su Wuzu berkembang, satu pukulan demi satu, dan badai dahsyat menyerang pemuda itu seperti tetesan hujan. Keduanya melompat ke dalam kehampaan,
dan suara keras meletus, dan telinga orang banyak yang terkejut berdengung. Selama tabrakan keterampilan tempur, energi itu menyembur dengan keras, menyebabkan keempat sisi bergetar terus-menerus. Keduanya menembak terlalu cepat. Setiap kali mereka berhadapan, aturan berkembang di sini. Ada kilat dan guntur, seolah-olah aturan akan ditekan. Setelah pertarungan berulang kali, kolam air terus-menerus meledak, tetapi percikan air itu seperti pedang yang tajam. Keduanya bertarung dengan sengit dan keras, dalam waktu singkat, mereka melawan puluhan pukulan berturut-turut, dan tabrakan besar pecah lagi dan lagi. Ledakan. Itu adalah konfrontasi lain, dan lengan Suwuzu mati rasa lagi, dengan semburan rasa sakit. Dia mundur beberapa langkah, tetapi sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, pihak lain menembak dan membunuh lagi. Ekspresi Suwuzu menjadi semakin suram. Dia menggunakan keterampilan bertarungnya yang ganas dan mendominasi untuk mengubah tinjunya menjadi palu berat. Ketika dia membantingnya, dia menghancurkannya ke arah pemuda itu. Semua orang terkejut, berpikir bahwa dampak kekerasan pada pemuda seperti itu sulit untuk ditolak. Bagaimanapun, Suwuzu adalah orang yang mengalahkan Tuo Bakuang. Tapi hasilnya mengejutkan mereka lagi, pemuda itu tak terkalahkan dan diblokir lagi dan lagi. Siapa orang ini? Banyak orang gemetar di hati mereka. Apakah masih ada begitu banyak kesombongan yang tersembunyi di dunia? Hanya Wang Zongding yang memandang Suwuzu dengan kekaguman di matanya. Di depannya, Suwuzu dapat mengambil begitu banyak trik darinya, itu luar biasa. Seperti yang diharapkan dari kesombongan umat manusia, itu memang luar biasa. Pemuda itu memandang Suwuzu dan berkata, darah di sekitar tubuhnya menjadi semakin kuat, dan baunya meledak, di mana dia berdiri seperti darah. Setan turun ke dunia. Meskipun pemuda itu kagum dengan kekuatan Suwuzu, dia tetap tenang. Hanya saja lebih kuat, dia tidak bisa membuat gelombang di tangannya, semuanya ada di bawah kendalinya. Pria muda itu menembak, energi berwarna darah mengalir keluar, berubah menjadi binatang buas, dan membantai Suwuzu dengan gigi terbuka dan seringai. Kemanapun energi itu berlalu, langit dan bumi bergemuruh, membawa kekuatan besar, di mana sajak dao mengalir dan pola dao terpengaruh. Suwuzu tidak menghindarinya, 5 harta surgawinya meletus, mengembangkan keterampilan tempur, dan menggunakan Yanlong Slash. Segera, energi itu berubah menjadi naga api, bergegas langsung ke arah pemuda itu. Suwuzu secara langsung menggunakan keterampilan tempur puncak kelas 4, dan pada saat ini, dengan kekuatan kultivasinya dari 4 dewa, ia menunjukkan yang kuat dan luar biasa, benar-benar seperti naga yang menutupi langit dan bumi. Pemuda itu menangkapnya, dan dia secara paksa melawan dengan binatang itu. Suara keras dari konfrontasi antara keduanya mengguncang langit, naga api menebas, dan pemuda itu mundur beberapa kali, mundur beberapa ratus meter, dan baru kemudian dia menstabilkan sosoknya. Wang Zongding menyaksikan adegan ini, matanya melebar, dia tidak bisa mempercayainya. Siapa anak muda bagi Suwuzu? Dia adalah dewa pukulan ini benar-benar membuatnya hampir tidak pernah melawan. Suwuzu sebenarnya sangat kuat. Pupil pemuda itu menyusut, dan dia memandang Suwuzu, merasa bahwa dia meremehkan pemuda ini. Mereka terkejut, dan Suwuzu juga sama terkejutnya. Dia awalnya berpikir bahwa kultivasinya sendiri dari 4 harta karun ilahi sudah cukup untuk meremehkan para pejuang dunia. Tapi dia masih terlalu sombong. Orang ini sangat menakutkan dan kuat di luar imajinasi. Bagus, sayang sekali. Pria muda itu menembak lagi, tangannya berubah menjadi cakar dengan sia-sia, cakar itu seperti kait, dan kekuatan berdarah meletus, melonjak dan agung, langsung menusuk Suwuzu. Kecepatannya secepat kilat, dan banyak orang terlalu cepat untuk bereaksi, dan dia langsung terhubung ke kepala Suwuzu dalam sekejap. Semua orang menahan napas dan hati mereka kental. Dan pada saat ini, Suwuzu mencetaknya. Zhao Tianyin meledak, dan cahaya yang mulia mekar, langsung mengenai cakar yang tajam, dan tiba-tiba seperti terkikis, dengan asap putih. Energi yang menyala memancar keluar, dan keduanya bertarung bersama lagi, dan berbagai keterampilan bertarung menjadi semakin menakutkan. Intens dan cepat, berubah lagi dan lagi. Suwuzu menunjukkan postur yang tak terkalahkan, dan semua orang yang melihatnya terkejut. Mereka yakin bahwa di bawah serangan Suwuzu, akan sangat sulit untuk melakukan 10 gerakan.
Tetapi pemuda itu juga tak terkalahkan, darah di tubuhnya mengalir, dan dia memiliki kekuatan ilahi yang tidak dapat dipahami, yang membuat orang gemetar, dan bahkan terasa lebih menakutkan daripada Suhuzu. Pemuda itu juga membuat serangkaian gerakan besar saat ini, dan keterampilan tempur terus berkembang. Mereka tidak melepaskan keterampilan tempur peringkat ketiga atau keempat. Mereka melihat pemuda itu mengembun satu demi satu pola prasasti. Pemuda itu terlalu kuat, dan penggunaan berbagai keterampilan tempurnya telah mencapai tingkat yang luar biasa, seolah-olah dia telah berkultivasi secara ekstrim. Dengan tergesa-gesa, keterampilan tempur kelas 3 dan 4 menabrak Suhuzu dan pergi. Itu tidak bisa dibayangkan, itu hanya tidak bisa dimengerti. Di alam harta karun ilahi, siapa yang bisa mengolah semua jenis keterampilan tempur ke tingkat seperti itu? Suhuzu diblokir, dan keterampilan bertarung Suhuzu sama-sama menakutkan. Setiap kali dia menembak, dia menunjukkan level yang sangat tinggi, terutama pedang dan ilmu pedang. Di lapangan, pemuda itu mengembangkan paku tajam dengan keterampilan tempurnya, dan menembak titik-titik vital Suhuzu dengan api yang tajam dan kejam. Suhuzu menghadapi lawan dengan tebasan pemisah langit, dan tabrakan yang menyala. Nyala bertabrakan, badai menggulung, dan batu-batu besar bergegas ke kehampaan. Suhuzu memblokir lawan, tetapi lawan tidak berhenti karena ini, dia seperti kilat lagi, tinjunya menjadi lebih besar sia-sia, meledak dengan kekuatan besar, memuntahkan darah, dan menghancurkan Suhuzu. Di tinjunya, pola prasasti bergetar dan terjalin 4 kali, yang jelas merupakan keterampilan tempur peringkat 4 lainnya. Sosok Suhuzu melompat, menghindari pukulan, pukulan itu mengenai kolam air, dan kolam air itu seperti bom yang dijatuhkan. Meskipun meledak, gelombang air naik ke langit, dan air terjun yang turun 3.000 kaki terputus. Ketika pukulannya gagal, Suhuzu bergegas maju, mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menyerang lawan. Tapi lawan terlalu cepat, Suhuzu hanya menebasnya, tubuh lawan berbalik dan meninju. Dengan suara memekakkan telinga yang menggelegar, langit dan bumi meledak dengan guntur dan kilat, tinju daging mengeluarkan percikan api, dan akibat dari cahaya pisau menyapu 4 arah. Pada saat ini, aturan langit dan bumi muncul secara langsung, semua orang melihat kilatan petir langit dan bumi, dan ada garis jaringan yang muncul, dan setiap garis jaringan membawa ritme Seng Wei Dao. Itu melawan langit. Pikiran ini muncul di hati semua orang, dan mereka sangat terkejut, keberadaan menakutkan macam apa ini. Meskipun kekuatan Suhuzu berada di luar pemahaman mereka, tetapi bagaimanapun juga, dia mengalahkan Tuo Bakuang, yang dapat diterima. Hanya saja, siapa pemuda ini? Mengapa? Saya merasa bahwa dia adalah eksistensi yang ditekan oleh aturan 9 istana sanktuari di alam harta karun ilahi. Dia memiliki keilahian yang samar dalam dirinya. Mungkinkah itu seorang kultivator yang hebat? Omong kosong apa? Orang seperti apa praktisi hebat itu? Bagaimana dia bisa datang ke Suaka 9 istana? Kultivator hebat itu menyendiri, tidak mungkin untuk datang ke sini, dan bagaimana orang seperti itu bisa meletakkan tubuhnya dan menghadapi generasi muda? Itu benar itu Tuhan.